Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Nur Fatimah dari kelas MN22D dengan NIM 20220080106. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah manajemen resiko, yaitu tentang reasuransi atau peminjaman resiko. Nah, apa itu reasuransi? Reasuransi adalah sistem pengalihan resiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain. Dengan kata lain, reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Maksudnya, perusahaan asuransi akan mengalihkan resiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain atau reasuradur. Nah, dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Secara sederhana, pengertian reasuransi berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari reasuransi, di mana ada 4 jenis metode reasuransi yang digunakan di Indonesia, yaitu yang pertama ada treaty. Dalam metode ini, perusahaan asuransi wajib melimpahkan resiko kepada reasuradur, biasanya dalam periode 12 bulan. Metode ini memiliki dua jenis, yaitu ada proporsional dan non-proporsional. Lalu yang kedua, ada fluktuatif, di mana dalam metode fakultatif, perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh atau sebagian resiko kepada reasuradur. Namun, tidak ada kewajiban perusahaan asuransi untuk melimpahkan resiko tersebut. Lalu yang ketiga ada fakultatif obligatori. Perusahaan asuransi bebas menentukan apakah mau mengalihkan resiko atau tidak. Kalau iya, memutuskan mau mengalihkan, reasuradur wajib menerimanya selama resiko tersebut sesuai perjanjian. Lalu yang keempat, itu ada FULS, di mana bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu dan secara kumulatif ditempatkan pada reinsurance bersama, yaitu metode ini biasanya dipakai pada asuransi beresiko tinggi, misalnya asuransi penerbangan atau asuransi kecelakaan pesawat. Nah, selanjutnya ada apa sih tujuan dari reasuransi? Di mana yang pertama, terdapat tujuan reasuransi yaitu capacity boosting, di mana keterbatasannya kapasitas perusahaan asuransi untuk menerima jumlah pertanggungan yang tinggi yang kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dari perusahaan. Lalu yang kedua ada removal of uncertainty, di mana dapat membantu perusahaan asuransi menstabilkan tingkat kerugian dengan menghilangkan beberapa ketidakpastian seperti frekuensi dan kapan kerugian akan terjadi, serta berapa besar kerugian yang akan dialami. Nah, yang ketiga itu ada confidence, di mana dengan menghilangkannya ketidakpastian, maka reasuradur menciptakan rasa yakin bagi perusahaan asuransi untuk membesarkan investasi. Lalu yang keempat ada catastrophe protection, di mana melindungi perusahaan asuransi dari resiko kerugian finansial yang luar biasa jumlahnya. Lalu yang kelima ada spread of risks, di mana tujuannya sebagian mekanisme mengalihkan resiko dari perusahaan asuransi ke reasuradur, karena fungsi reasuransi adalah sebagai alat penyebar resiko. Selanjutnya, ada keuntungan reasuransi bagi perusahaan asuransi, di mana perlu mengalihkan resiko yang besar. Pertama, perusahaan asuransi menanggung resiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagian resiko tersebut. Lalu yang kedua, mengelola kas perusahaan asuransi biar lebih longgar. Nah, yang kedua, setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia. Terus takut nasabah bakal mengajukan klaim dalam waktu terdekat. Lalu bagaimana cara kerja reasuransi? Nah, sama halnya seperti perusahaan asuransi pada nasabah, perusahaan asuransi yang menggunakan fasilitas ini juga harus mengeluarkan premi untuk pengalihan resiko tersebut. Namun, tentu angkanya berada di bawah besaran premi yang didapatkan dari nasabah asuransi atau
pemegang polis, sehingga ia bisa mengambil keuntungan. Dalam menangani keperluan kliennya, penyedia asuransi, beberapa perusahaan reasuransi bisa bergabung untuk mengelola reasuransi yang sama. Lalu mereka juga membagi peran. Ada yang menjadi lead insurer atau pihak yang menentukan kontrak dan premi, lalu sisanya menjadi following insurer, atau bisa disebut pengambilan bagian dalam pengelolaan reassurance. Nih, ada juga perbedaan antara asuransi dan reasuransi, di mana persamaan asuransi dan reasuransi terlihat dari cara kerjanya yang mengambil alih atau transfer resiko. Lalu perusahaan reasuransi memiliki beberapa perbedaan dengan asuransi. Berikut adalah perbedaan di antara keduanya, yaitu yang pertama ada hubungan dengan nasabah, di mana perusahaan reasuransi tidak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi, akan tetapi hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan tidak perlu sepengetahuan nasabah. Lalu yang kedua ada segmen nasabah, di mana kebanyakan asuransi menyasar segmen retail atau business of customer, di mana dan korporat dengan kompetensi tinggi. Maka selalu aktif beriklan biar trendingnya populer di masyarakat. Dan yang terakhir, ini ada perusahaan reasuransi di Indonesia. Yang pertama itu ada PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. Yang kedua ada PT Reasuransi Indonesia Utama atau Perseroan. Yang ketiga ada PT Reasuransi Mypark Indonesia. Yang keempat ada PT Reasuransi Nasional Indonesia. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi reasuransi. Mohon maaf bila ada kesalahan atau dalam pengucapan kata dan penyampaian materi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.